Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya akan mempresentasikan jaringan komunikasi dan data terkait studi kasus percobaan kabelan dan kabel. Di sini kami beranggotakan saya Audra Fatisiaan, rekan saya Muhammad Rizky, Reza Nugraha Utama, Riano Saputra, dan Said Muhammad Irham. Kemudian latar belakang dari proyek ini adalah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa dalam membangun dan menguji jaringan komputer, baik kabel maupun nirkabel, serta menganalisis kualitas jaringan menggunakan parameter QoS. Landasan teori yang pertama, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Kemudian jaringan LAN menggunakan media transmisi berupa kabel UTP atau STP. Kemudian jaringan LAN nirkabel menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Selanjutnya ada pengalamatan IP atau IP address berfungsi sebagai identitas setiap perangkat dalam jaringan. Dan terakhir adalah jaringan LAN nirkabel. QoS atau Quality of Service adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja jaringan. Baik, kita masuk ke tata cara. Yang pertama, tahap konfigurasi jaringan. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Kemudian ada konfigurasi jaringan kabel. Ada konfigurasi jaringan nirkabel, pengaturan IP address, dan pengujian koneksi jaringan. Selanjutnya, konfigurasi jaringan kabel. Yang pertama adalah clamping kabel UTP atau STP dengan cara menentukan standar kabel, kemudian mengopas jaket kabel UTP, menyusun urutan warna kabel sesuai standar, memasang konektor RJ45, dan melakukan crimping menggunakan tang crimping. Selanjutnya pengujian kabel jaringan, kabel testing, menghubungkan kabel ke kabel tester, memastikan setiap LED indikator menyala berurutan, memastikan tidak terjadi kabel putus atau short. Kabel dinyatakan layak jika semua pin terhubung normal. Baik, kita masuk ke konfigurasi jaringan LAN kabel. Yang pertama itu pengaturan perangkat dengan menghubungkan PC atau laptop ke switch atau router. Dan selanjutnya mengatur IP address, static IP atau DHCP. Kemudian memastikan perangkat berada dalam satu segmen jaringan. Untuk konfigurasi jaringan nirkabel, yaitu dengan menghubungkan access point ke sumber daya dan jaringan, mengakses halaman konfigurasi AP, mengatur SSID, mode keamanan, password, dan channel WiFi. Pengaturan IP pada jaringan nirkabel, pengaturan IP perangkat, menghubungkan perangkat ke SSID WiFi, mengatur IP address, static IP atau DHCP, dan memastikan IP yang diperoleh sesuai jaringan. Kemudian pengujian koneksi jaringan, yaitu melakukan ping antar perangkat, melakukan file sharing antar PC, memastikan koneksi stabil dan data dapat terkirim, mencatat hasil pengujian sebagai data awal QoS. Tujuan pengambilan data, yaitu tujuan pengujian jaringan yaitu mengetahui kinerja jaringan kabel dan nirkabel, mengukur kualitas layanan jaringan, membandingkan hasil pengujian wire LAN dan wireless LAN menjadi dasar analisis performa jaringan. Metodenya yaitu pengujian dilakukan setelah jaringan terhubung. Metode pengujian meliputi ping antar perangkat, file sharing, transfer data, dan pengujian dilakukan pada jaringan kabel dan nirkabel. Pengambilan data delay dan packet loss, yaitu melakukan perintah ping ke perangkat lain, mencatat waktu respon atau delay, jumlah paket terkirim dan diterima, paket yang hilang. Pengujian dilakukan beberapa kali untuk memperoleh hasil yang akurat. Pengambilan data throughput, melakukan pengiriman file antar perangkat dengan mencatat ukuran file dan waktu transfer. Throughput dihitung dari perbandingan ukuran data terhadap waktu pengiriman. Terakhir ada pengambilan data jitter, menggunakan tools seperti Wireshark atau iPerf, mengamati variasi waktu kedatangan paket, dan jitter dihitung dari perbedaan delay antar paket. Terakhir ada dokumentasi data, mencatat semua hasil pengujian dalam tabel, menyimpan hasil capture dari Wireshark atau tools lain, mengambil dokumentasi berupa screenshot. Data digunakan sebagai bahan analisis dan pembahasan. Baik, kita masuk ke hasil. Yang pertama, pada gambar di samping merupakan proses IP config dan ping IP rekan sekelompok.
Bisa dilihat saya sudah melakukan IP config dengan IP saya terlihat yaitu 192.168.0 dan .103. Selanjutnya proses pengaturan pada laptop untuk ketika kita terjadi error saat pembacaan IP, maka kita akan mengatur pada settingan ini. Selanjutnya ini adalah kode pada perangkat untuk menghubungkan ke switch atau router. Berarti ini adalah nirkabel ya. Selanjutnya ini adalah ketika kita membuat file atau folder untuk melakukan pengiriman data atau pertukaran data. Selanjutnya ini adalah proses pengiriman atau perpindahan data yang sudah berhasil dibuat pada folder Jarcom Gacor. Di sini kami mengirimkan video dari 3 perangkat yang berbeda. Dan yang ini merupakan gambar ketika proses penghubungan perangkat pada saat proses pengujian kabel LAN. Baik, sebelum masuk kesimpulan kita bakal masuk ke hasil ketika mengolah datanya. Oke, ini merupakan pada PC1 jaringan nirkabel. Di sini dapatkan rata-rata delay-nya. Ini paket loss-nya. Di sini 0% ya, karena tidak ada nilai anomali. Pada throughput-nya bisa kita lihat total waktu 57 sekian detik. Dan untuk jitternya ini yang di kolom biru, ini untuk PC1, kemudian ini untuk PC2, masih pada percobaan nirkabel. Paket loss-nya juga 0%. Ini throughput-nya, dan ini jitternya. Baik, kita lihat lagi ke PC3 untuk nirkabel juga. Ini merupakan rata-rata delay. Ini paket loss-nya juga 0%. Ini throughput-nya, dan ini jitternya. Baik, kita masuk ke PC1 LAN. Ini kabel LAN ya. Ini ada rata-rata delay-nya. Ini paket loss-nya juga 0%, dan ini throughput-nya, dan yang terakhir ini jitternya. Kita masuk ke PC2 kabel LAN. Ini adalah delay-nya. Ini paket loss-nya juga 0%, masih sama karena dia tidak terdapat nilai atau angka-angka anomali. Ini throughput-nya, dan ini jitternya. Selanjutnya kita yang masuk terakhir ke PC3 kabel LAN. Ini ada delay-nya. Ini paket loss-nya juga 0%, masih sama. Ini throughput, dan ini jitternya. Oke, kita masuk ke kesimpulan, yaitu jaringan LAN, kabel, dan nirkabel berhasil dibangun dan dikonfigurasi dengan baik. Kemudian proses crimping kabel UTP sesuai standar dan menghasilkan koneksi jaringan yang stabil. Access point berhasil dikonfigurasi sehingga perangkat dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Pengujian jaringan menunjukkan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan baik. Kemudian hasil pengukuran menunjukkan performa jaringan dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Dan secara umum jaringan kabel memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel. Saran yang bisa kita ambil yaitu perlu dilakukan pengujian dengan jumlah perangkat yang lebih banyak. Pengukuran dapat dilakukan dalam durasi yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian penggunaan perangkat jaringan dengan spesifikasi lebih tinggi dapat meningkatkan performa jaringan. Keempat, ada konfigurasi keamanan jaringan dapat ditingkatkan untuk mencegah akses tidak sah. Dan terakhir, pengujian dapat dikembangkan pada topologi jaringan yang lebih kompleks. Baik, dengan itu sudah berakhir pemaparan dari studi kasus atau proyek yang sudah kami kerjakan pada mata kuliah jaringan komunikasi dan data. Saya dan rekan-rekan dari kelompok ASOI mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.